Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul mendapat pertanyaan. Mbah Mul, apakah benar Presiden pertama RI, Bapak Presiden Soekarno masih hidup? Tuh. Nah, akan kita bahas deh ya. Mbah tahu arah pembicaraannya, arah pertanyaannya, tapi akan kita bahas secara hati-hati deh ya. Pertama, Bapak Presiden Soekarno tentu saja sudah meninggal dan sudah dikuburkan secara fisik dan dikuburkan secara simbolis di Blitar. Itu sudah diketahui banyak orang. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ini adalah masih hidup dalam konteks apa. Nah, tentu saja banyak sekali orang yang mengambil kesimpulan dan menyimpulkan, juga melihat dari tanda-tanda spiritual seolah-olah dan membenarkan bahwa Bapak Soekarno masih hidup, karena dilihat dari gaibnya, ketemu secara rohani ataupun rohnya katanya, dan ditemui secara fisik oleh beliau dan menyampaikan sesuatu. Nah, beberapa orang yang memiliki kemampuan ini rata-rata adalah paranormal ataupun orang-orang yang memiliki ketajaman spiritual ya, dan mereka meyakini bahwa Presiden Soekarno ini masih hidup. Nah, lalu bagaimana pendapat Mbah Mul? Nah, pendapat Mbah Mul adalah ini kita harus hati-hati ya. Pertama, Bapak Presiden Soekarno ini sudah meninggal. Tentu sudah meninggal. Kalaupun ada yang menyaksikan bahwa ternyata kotaknya kosong, hilang, jasadnya hilang, wallah alam, Mbah Mul juga tidak mengetahui. Tetapi Mbah Mul meyakini bahwa Bapak Presiden Soekarno sudah meninggal. Tetapi meninggal di sini dalam arti bukan meninggal secara fisik, tetapi pindah alam ataupun secara garis besar dikatakan mokso. Duh, kok bisa mokso, Mbah? Padahal beliau adalah orang biasa. Ya, beliau adalah orang biasa, namun beliau mendapatkan wahyu projo dan beberapa kelebihan di bidang keilmuan dan diturunkan dari terah dan keturunan beliau, karena beliau masih terah bangsawan. Nah, Mbah Mul tidak akan mengulas lebih dalam ya, tetapi ini Mbah Mul mengambil kesimpulan karena ya, beberapa tanda-tanda beliau adalah masih hidup tetapi pindah alam dengan wujud yang berbeda. Itu adalah ciri-ciri ilmu mokso. Mokso ini adalah metode untuk mencapai kesempurnaan dengan menghilangkan raga. Jadi beliau hidup di alam kalangan tetapi berada di alam lain, ataupun alam di mana dikatakan dalam masyarakat Jawa dinamakan alam kelangan. Nah, beberapa orang yang menemui dan meyakini bahwa Presiden Soekarno ini masih hidup, ya memang ada yang meyakini seperti itu, tetapi secara fisik dan kontekstual, secara rohani, ya memang itu sudah bukan Presiden Soekarno lagi, karena fisiknya juga sudah ada, karena beliau adalah mokso. Tetapi bagi Mbah Mul, ada atau tidak, iya atau tidak, yang penting adalah beliau ini masih menjangkungi ataupun menyambangi ataupun ngauri-uri Indonesia ini sebagai leluhur bangsa yang selalu mengarahkan kepada hal yang positif. Banyak orang yang ketemu dikasih pusakanya, dikasih pena, ada yang dikasih wejangan tentang kenegaraan, wallahu alam. Tetapi Mbah Mul sendiri belum pernah ketemu dengan beliau, dan Mbah Mul juga tidak meminta itu. Tetapi Mbah Mul melihat dengan kondisi yang sekarang, biasanya dalam kondisi huru-hara ataupun politik ataupun keadaan negara sedang genting, beliau ini sering datang kepada orang-orang tertentu ataupun cemondok ngamping-ngampingi kepada beliau-beliau ini yang dinilai sebagai
pembaharu ataupun sebagai orang yang ditunjuk oleh alam untuk menyelaraskan Indonesia. Nah, siapa-siapa mereka sudah terlihat ketika beliau ini menang di pemilu, menang di beberapa parlemen, dan mereka mendukung bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan. Nah, itu terlihat nih. Ini terlepas dari pandangan politik ya, tapi itu terlihat sekali. Yang kedua, ketika Bapak Soekarno ini yang selaku presiden pertama RI membabar, mengarahkan menjadi Indonesia negara kesatuan, saat itu alam seluruh Nusantara ini yang masih satu terah dari Majapahit ke bawah sampai terahnya Mataram itu menyatu dan memberikan pengestu kepada beliau sebagai keturunan dari raja. Wahyu Projo datang kepada beliau dan akhirnya beliau menjadi presiden pertama yang memandegani yang bernama Indonesia, yang sebelumnya bernama Nusantara itu. Nah, saat ini kita juga tahu bahwa Indonesia ini sudah berada di peringkat ujung di masa-masa kegentingan. Akan ada masa lagi di mana nanti disebut sebagai zaman akhir, wallahu alam. Tetapi tanda-tanda ini sudah terjadi ketika raja-raja Nusantara yang sudah mokso ini pada berkumpul, termasuk diantaranya ada Presiden Soekarno juga, dan para penggede-penggede yang menyatukan Nusantara ini bersatu untuk satu tujuan, yaitu adalah menyongsong akhir zaman. Nah, akhir zaman ini seperti apa, Allah alam. Mbah Mul juga tidak tahu, tetapi hanya mendapatkan sedikit pengetahuan akan hal itu dari beberapa dari beliau-beliau yang memiliki kawaskitan dan berada di alam lain memberikan pengetahuan itu. Tetapi Mbah Mul juga tidak mengimaninya karena Mbah Mul tidak mengerti dan tidak mengetahui dan tidak ingin mengetahui. Mbah Mul hanya ingin melihat bangsa ini sebagai bangsa yang damai, bangsa yang tentram, gemah ripah loh jinawi, bukan sebagai bangsa yang amburadul. Nah, kembali kepada Presiden Soekarno tadi, kita simpulkan bahwa beliau ini sebenarnya kalau Mbah lihat itu kondisinya adalah beliau sudah meninggal, sudah tidak ada. Tetapi dari kontekstual bahasa kerohanian, beliau ini adalah moksoleh karena beliau dulu mendapatkan Wahyu Projo. Keilmuan beliau juga tinggi karena beliau mendapatkan ilmu dan peninggalan dari leluhur-leluhur beliau. Bisa dikatakan itu adalah ilmu, waris, dan karomah. Wallahu alam, Mbah tidak tahu, tidak mengetahui. Yang pasti Indonesia ini sudah memiliki sosok besar yang sudah pernah menyatukan Nusantara, membuat negara ini besar. Dan Mbah Mul hanya berdoa semoga dengan cita-cita beliau ini Indonesia sampai sekarang akan menjadi negara yang tetap aman, damai, tentram sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.